warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Senang sekali tentunya di pagi hari ini kembali kami menyapa pemirsa bersama saya Dea Tasya. Dan saya Gita Indriani tentunya membersamai pagi pemirsa tentu di Ngape. Obrolan santai berbagi informasi, inspirasi, dan solusi. Yeay, terima kasih Kak Vina. Biasa dibuka dengan lagu dari Cemara ya. Keluarga Masya Cemara Allah. dari Kak Vina ini luar biasa, kehangatan kita rasanya semakin hangat ya pagi ini kita ya. Dan juga tentunya kita sudah menyiapkan satu buah pantun untuk pemirsa. Boleh semuanya bilang cakep. Cakep. Boleh. Burung enggang cantik rupanya. Cakep. Terbang di langit dengan mempesona. Cakep. Selamat pagi pemirsa semuanya. Mari kita jaga kehangatan keluarga. Ya, memang keluarga ini sangat penting ya Dea ya. Tuh, kayak Gita tadi apa tadi katanya Gita ada sesuatu yang spesial dalam hidup, ada apa aja Gita? Yang penting dalam hidup kita itu adalah harta, tahta, dan keluarga. Wow, memang ya Gita ya, keluarga ini menjadi nomor satu di hidup seluruh masyarakat tentunya Gita ya. Kak Vina ini gimana nih, kan juga Kak Vina sudah berumah tangga ya Gita ya. Kita tanya ya. Betul, boleh kita tanya sama Kak Vina. Ya, kebetulan ya. Betul, sudah berkeluarga nih. Gimana sih cara Kak Vino untuk menjaga kehangatan keluarga gitu ya? Mungkin dari yang kebiasaan aja gitu ya. Kalau misalnya lagi quality time, kebetulan anak kita itu baru 7 bulan. Tapi dia suka sekali musik. Jadi dia kalau misalnya kita nyanyiin, dia udah bisa kayak ikut-ikut nyanyi gitu. lucu sekali. Calon-calon penerus musisi ya. Betul. Memang punya love language tersendiri ya Gita Benar ya. banget. Ini sesuai nih Dea sama tema obrolan kita hari ini Apa itu, adalah merawat kehangatan keluarga di era modern. Wow, sebelum kita akan membahas bersama dengan dua narasumber seperti biasa kita ya, kita akan ada satu buah informasi pengantar berikut ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin padatnya aktivitas sehari-hari, menjaga kehangatan dalam keluarga menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak orang. Kesibukan pekerjaan, pendidikan, hingga penggunaan gawai yang semakin intens kerap mengurangi waktu untuk berinteraksi secara langsung. Padahal keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap individu untuk mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan juga rasa aman. Kehangatan keluarga tidak selalu diwujudkan melalui hal-hal besar. Meluangkan waktu untuk makan bersama, berbincang tanpa gangguan telepon genggam, atau saling mendengarkan cerita setelah beraktivitas dapat memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka dan perhatian terhadap kebutuhan satu sama lain menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis di tengah dinamika kehidupan modern. Di era yang serba cepat ini, menjaga keharmonisan keluarga merupakan investasi jangka panjang bagi tumbuh kembang setiap anggotanya. Dengan membangun kebersamaan, saling menghargai, dan menciptakan momen berkualitas setiap harinya, maka keluarga akan tetap menjadi tempat yang hangat untuk berbagi cerita, menghadapi tantangan, dan menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Baik, jadi sangat berpengaruh ya peran penting dalam keluarga, khususnya terhadap perkembangan dari seorang anak. Betul banget Gita. Dan tentunya kita hari ini kita akan ngobrol langsung nih kita dengan dua orang narasumber. Langsung saja kita panggil, kita ada siapa saja nih Gita? Ada Bapak Anang Arif Abdillah selaku psikolog Ikatan Psikologi Klinis HIPSI Kalimantan Timur. Dan ada Ibu Sukapti selaku pengamat sosial Universitas Mula Warman. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang. Pagi Ibu Kapti. Mari Ibu. Selamat pagi, alhamdulillah. Mari Ibu silakan duduk. Ibu Kapti gimana kabarnya nih Bu? Baik sekali Mbak hari Baik ini. sekali, Rasanya di semangat sini sekali juga ya. rasanya ada keluarga hangat Wah, menyambut. luar biasa. Bapak Anang gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Ini kita ngomong-ngomong soal kehangatan keluarga ini. Sebenarnya makna kehangatan dalam keluarga dari segi psikologi ini gimana sih Pak Anang? Boleh nggak Oke. diceritain? Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan makna kehangatan keluarga ya, berarti kita perlu pahami bahwa setiap keluarga itu punya budaya yang dibentuk masing-masing. Nah, kita nggak bisa memasang standar makna keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Karena di sana perlu kita pahami saat kita berkeluarga itu kita menggabungkan dua budaya dari rumah yang berbeda di situ sehingga terciptalah budaya baru. Dan di sana selama pemaknaan itu dapat positif, dapat mengembangkan orang-orang yang ada di rumah seperti ayah, ibu, terus juga anak-anaknya dan anggota keluarga yang lain, selama makna itu masih positif dan mengembangkan diri, saya bilang
itu masih baik-baik saja seperti itu. Karena setiap keluarga juga punya love language yang berbeda juga ya Pak Anang, Iya. ya. Tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain ya. Betul. Nah, dan Ibu Sukapti nih dari pandangan sebagai pengamat sosial, Bu. Ada perbedaan nggak sih Bu antara keluarga di zaman dulu dengan keluarga di era modern saat ini, Bu? Ya. Baik, jelas sangat berbeda Mbak ya. Sekarang itu meskipun setiap keluarga tadi memiliki kultur yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi tantangan keluarga itu sekarang itu kan sama ya. Mau di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Kita ini sedang kebanjiran informasi. Betul. Melalui media massa digital. Sangat cepat ya, Ibu Sangat Kati ya. cepat dan itu kekuatannya luar biasa. Kenapa menjadi menarik membahas keluarga adalah karena keluarga ini menjadi unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Dia yang unit yang harusnya memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai kebaikan di antara arus besar yang banjir ini, sehingga mereka harus bertahan gitu ya. Sehingga keluarga itu harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Misalnya kalau fungsi reproduksi jelas ya. Memiliki keturunan seperti Mbak ini. Kemudian ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi itu fungsi menanamkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan apa yang kita harus tanamkan? Kemudian nilai afeksi, nilai perlindungan, kasih sayang dan lain-lain. Dan itu apakah keluarga sekarang itu masih mampu menjalankan fungsi-fungsi itu? Ada bencana. Kalau bisa dianggap bencana ya, media sosial banyak hoax dan lain-lain. Meskipun itu tidak selalu dilihat sebagai negatif aja ya, ada unsur-unsur positifnya. Tapi Gitu. berarti bisa dibilang Bu, kalau dari keluarga ini sudah kuat tamengnya, berarti anak Iya. juga akan membentuk menjadi anak yang kuat ya Bu Betul, Kati ya. makanya betul tadi antara dulu dengan sekarang itu beda banget gitu ya. Kalau dulu televisi itu hanya satu televisi nasional, tidak ada banyak channel. Kalau satu keluarga nonton ya TV yang sama gitu ya. Kalau sekarang enggak lagi, ada 5 anggota keluarga, 5 HP, 5 laptop. Mungkin TV-nya juga jarang dilihat sekarang. Betul. Dan informasi Itu bedanya serba tadi, cepat Mbak. ya Bu Kati ya. Oke. Yang Dari segi psikologi sendiri nih Pak Anang, dengan informasi yang begitu cepat diterima oleh bahkan anak-anak yang kadang belum masanya untuk menerima informasi ini sudah mendapatkan informasi berlebihan ini, bagaimana sih sebenarnya pengaruhnya terhadap lingkungan keluarga ke depannya ini Pak Anang? Oke, kalau misalnya terkait dengan arus media sosial yang tadi Bu Kapti bilang ada sisi positif dan negatifnya, saya bilang iya. Dan Mbak sudah menyinggung bahwa perlu memang penguatan internal dulu dari keluarga sebelum akhirnya menerima arus-arus tersebut. Kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana jika mereka sudah terpapar media sosial duluan sebelum waktunya, jelas memang menimbulkan masalah-masalah psikologis. Beberapa kasus yang saya tangani memang karena banyaknya paparan media sosial, akhirnya anak-anak itu menerima informasi yang sebenarnya sudah cukup kompleks. Dibandingkan usianya muncullah perasaan-perasaan cemas, Betul. perasaan tidak percaya diri dan sebagainya. Lalu untuk keluarga apa yang terjadi saat dia menerima media sosial di mana posisinya kita perlu pahami bahwa ayah ibu ini saat kita menjadi ayah ibu itu belum tentu secara psikologis kita sudah matang. Oke, kita masih berproses lagi untuk matang karena kita udah menuju ke fase perkembangan selanjutnya yaitu berkeluarga. Sehingga perlu banget untuk pengembangan diri yang lebih, kesadaran diri yang lebih, mau mendengarkan dan tentunya komunikasi yang efektif di antara ayah dan ibu. Karena terkadang kalau misalnya kita bilang sekarang itu standar media sosial dan itu tidak terjadi hanya pada dampaknya ke perempuan saja, tapi ke laki-laki juga yang menganggap bahwa perempuan harus A, B, C, yang perempuan juga menganggap laki-laki harus A, B, C. Sehingga tanpa komunikasi yang efektif, tanpa kesadaran yang matang dari ayah dan ibu ini, akhirnya muncullah problem-problem internal keluarga. Nah, seperti itu. Dan ketidaknyamanan juga ya. Iya. Betul, jadi sangat berpengaruh juga terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, Ibu sendiri sebagai pengamat sosial nih Bu, melihat tadi standar-standar yang ada di media sosial, ini kan mempengaruhi keharmonisan ya Bu ya. Apa aja sih Bu yang mungkin bisa terpengaruh dari standar-standar tersebut yang sebenarnya seharusnya tidak ada di dalam rumah tangga seperti itu? Baik, jadi dalam keluarga itu kan kalau sekarang kan berbasis keluarga inti. Keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak. Betul. Gitu ya. Standarnya itu bisa beda juga antara ayah dan ibu, anak gitu. Sehingga menurut saya standar itu dapat dari mana? Kalau zaman dulu standar nilai, kebaikan, bagaimana sih orang harus
bertindak, bersikap, kedisiplinan itu kan diterima dari keluarga secara turun-temurus gitu kan. Iya, betul. Dari keluarga. Nah, sekarang bisa diambil dari manapun. Kita bisa mengambil dari nilai-nilai yang ada di misalnya budaya K-pop, dari barat, itu kan nilai-nilai semua, standar seperti apa, itu kemudian perlunya filter, penyaringan. Yang menyaring harus siapa? Orang tua, ayah, ibu. Dan anak itu yang diselamatkan sebenarnya anak. Tetapi juga belum tentu anak. Siapa tahu ayah dan ibu itu juga terpapar kemudian tidak kritis. Menerima semuanya sehingga bisa jadi standar itu nggak ada, hilang semua. Standar nilai bahwa hidup itu harus bertanggung jawab, hidup itu harus disiplin, hidup itu harus memperjuangkan hal-hal baik, mencapai cita-cita sukses, bertanggung jawab dan lain. Itu nilai-nilai yang kita terima selama ini. Nah, kemudian di media massa digital menawarkan banyak hal. Misalnya, hidup itu kan harus happy. Segala sesuatu yang tidak happy, buang aja. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali, nikmati, betul kan Mbak gitu. Nah ini kemudian ketika kita tidak kritis, itu kita akan menjadi standar baru di dalam hidup kita. Nggak happy, mengerjakan tugas sekolah itu bikin saya nggak happy, bikin saya tertekan, gitu ya. Jadi saya nggak perlu belajar karena hidup sekali. Nah seperti itu siapa yang bertanggung jawab untuk kembali kepada standar apa sih yang harus kita pegang, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam tataran keluarga A, tetapi keluarga itu bagian dari unit-unit keluarga yang lain sehingga menjadi identitas masyarakat Indonesia, identitas bangsa gitu. Jadi bukan sekedar keluargaku bahagia, kemudian sebagian keluarga lain dia tidak kritis menerima standar-standar nilai tadi, ya kalah kita. Karena Gitu. semua nilai dianggap baik. Iya, Itu Bu Kapti ya. kita nggak tahu apa sih yang baik tuh. Semua baik adanya. Happy kan baik juga. Orang hidup harus happy, baik itu. Dan juga kadang ada kata-kata bahwa sebenarnya orang tua ini juga belajar menjadi orang tua ini. Betul. Akhirnya juga menciptakan generasi-generasi selanjutnya yang pendidikannya juga beda dari generasi sebelumnya. Ini bagaimana Bu Kapti menilai ini? Ya, jadi sebenarnya kita terpapar media massa itu sebenarnya kalau dengan pendidikan tinggi, logikanya harusnya kita itu sudah mampu berpikir kritis, bersikap kritis. Karena di dalam pendidikan tinggi itu kita diajari bagaimana sih berpikir logis, berpikir kritis. Berpikir kritis itu seperti apa sih? Berpikir kritis itu kita misalnya kalau menerima informasi, kita harus ngecek dulu. Itu benar apa tidak, gitu ya, objektif, gitu ya. Jadi kita cek sana, cek sini, jangan hanya menerima. Nah itu sudah diajarkan di perguruan tinggi misalnya. Kalau tidak berpendidikan ya kita tidak punya perangkat pengetahuan untuk berpikir secara kritis tadi, ngecek informasi, ini fakta, data, atau sekedar opini, atau sekedar hoax asumsi. ya, Bu, ya? Nah itu, Oke. jadi kalau menurut saya dunia sekarang itu memaksa kita harus berpendidikan tinggi. Dan juga berpikir kritis tentunya Bu Agar Kapti bisa ya. berpikir kritis tadi. Betul. Menarik sekali ya gitu ya Betul. perbincangan kita tentang bagaimana sih sebenarnya kita ini bisa menciptakan keluarga yang hangat, tentunya Benar untuk sekali. menciptakan generasi berikutnya yang lebih baik ya gitu. Iya, apalagi orang tua ini juga baru pertama kali menjadi orang tua. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentunya dengan kedua narasumber kita. Tetap bersama kami di Ngape. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai berbagi informasi Inspirasi dan solusi. Baik, kita akan kembali ngobrol dengan narasumber. Namun sebelum itu, kita akan kembali dengarkan satu lagu dari Kavino. Ya,
Ya, terima kasih Kak Vino. Luar biasa, menambah semangat lagi ini Everything You Are. Menyala-nyala loh rasanya denger Kak Vino nyanyi. Betul, bara ya kita ya. Iya, baik. Kita lanjut lagi ya ngobrolnya dengan dua narasumber kita. Aku pengen ke Pak Sukapti. Pak tadi, oh izin, maaf, kepada Pak Anang. Iya, tadi kan kita bahas terkait komunikasi. Orang tua ini pertama kali menjadi orang tua ya kan Pak ya. Nah, apa sih sebenarnya kunci komunikasi yang bisa membangun keluarga itu menjadi keluarga yang hangat? Apalagi kan tadi kita tahu orang tua ini baru juga pertama kali nih gitu. Gimana Pak Anang? Oke, terkait dengan komunikasi ini secara umum ya, memang kita kenal gaya komunikasi itu ada beberapa seperti gaya komunikasi agresif, pasif, dan asertif. Tanpa kita sadari, gaya komunikasi itu adalah suatu hal yang cukup sulit untuk kita sadari. Terkadang kita saat berkomunikasi kita merasanya biasa saja, tapi saat ditangkap oleh kawan bicara kita, ini kayaknya Marah agresif, nih. kayaknya marah deh, kayaknya lagi bad mood dan sebagainya. Tapi waktu ditanya, enggak kok aku biasa aja. Tapi intonasinya tinggi. Karena dalam komunikasi sendiri kita perlu melihat ada beberapa hal seperti intonasi, artikulasi, terus juga bagaimana pemilihan kata yang digunakan sehingga kalimat tersebut bisa dikatakan hangat. Dan itu apakah bisa terbangun secara sendiri? Jawabannya tidak, harus dengan latihan. Sehingga memang perlu diniatkan untuk masing-masing individu belajar bagaimana cara mengendalikan intonasinya, bagaimana artikulasinya dan lain sebagainya sehingga komunikasi itu menjadi hangat. Bagaimana sih cara mengevaluasi, mengetahui bahwa komunikasi kita sudah cukup efektif? Salah satunya adalah dari pasangan. Dan pastinya adalah dengan kesadaran diri mau untuk dievaluasi, mau mendengarkan, oh ternyata dan mau berubah juga ya. Sehingga nanti nah ini harus sudah ada niat untuk berubah sehingga perubahan itu perlu untuk masing-masing pasangan apresiasi. Suaramu kayaknya udah nggak tinggi lagi, kayaknya pemilihan katamu udah nggak cetus lagi dan lain sebagainya. Pujian-pujian itu diperlukan berarti ya Pak Anang ya. Apresiasi dalam keluarga juga ternyata dibutuhkan. Baik, jadi Pak secara nggak langsung ada kan sekarang tuh ada perjanjian pranikah dan tes dulu nih komunikasi dengan pasangan ini udah cocok belum nih ya? Itu salah satu cara juga ya Pak ya sebelum kita membangun keluarga kita untuk nanti ke depannya keluarga kita juga bisa hangat gitu. Nah, dalam beberapa biro psikologi sendiri kita kan sebenarnya sudah ada namanya konsultasi pranikah. Jadi sebelum nikah memang dikonsultasikan. Apakah konsultasi pranikah ini menentukan apakah kamu cocok dan tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena ini berdasarkan pengalaman saya dari beberapa teman yang ingin menikah untuk melakukan konsultasi, ketakutan mereka adalah mereka dinyatakan tidak cocok, akhirnya tidak jadi melakukan konsultasi ya. Padahal tidak. Gitu ya. Konsultasi pranikah adalah mengenal satu sama lain, mencoba untuk saling membacking negatifnya, saling menyadari oh positifnya seperti apa, nanti gaya komunikasinya seperti apa, respon terhadap tekanan seperti apa, terus juga terkait dengan mungkin terkait dengan tingkat pendidikan karena memang saat taraf pendidikan itu misalnya mungkin berbeda di sana, berarti perlu ada gaya komunikasi yang berbeda juga yang disesuaikan seperti itu. Berbeda dengan misalnya kita di rumah memang gaya komunikasinya A, di rumah pasangan gaya komunikasinya B. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba masukkan itu dalam keluarga. Yang satu memang di rumahnya teriak-teriak dan itu menjadi hal yang biasa. Yang satu misalnya lembut di rumah, tabrakan-tabrakan. Dan konsultasi pranikah itu memang difokuskan untuk mengenal satu sama lain dan mencoba untuk melakukan antisipasi ke depannya seperti apa, seperti itu. Jadi yang disadari itu nggak cuma gaya komunikasi saja, tapi terkait dengan kepribadian, kemampuan komunikasi, daya pikir, dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi sekali ya Pak ya untuk keberlangsungan keluarganya di masa depan. Oke, Bu Kapti juga melihat ya tadi katanya Pak Anang ada apresiasi yang diberikan kepada keluarga, tapi melihat kasus yang terjadi viral ini Bu, di mana seorang anak itu melakukan kekerasan karena juga dari kecil dididik terlalu banyak apresiasi dari orang tuanya, membiasakan juga anaknya berperilaku tidak benar. Ini Bu Kapti melihat dari sisi sosial bagaimana ini Bu Kapti dengan adanya anak-anak yang terlalu banyak dimanja dan juga dibela oleh orang tuanya ini Bu Kapti? Baik, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Anang tadi ya, itu soal sebenarnya keluarga itu kan latihan gitu ya. Memuji itu bagus, harus dilakukan. Memberi penghargaan kepada anak gitu ya, memanjakan dia, ya enggak salah gitu ya. Tetapi benar-benar memang kita harus disadari tadi ya, bagaimana sih memuji yang benar gitu. Atau misalnya ketika anak melakukan kesalahan kemudian ditutup-tutupi. Padahal kan harusnya disampaikan dengan cara yang baik. Kalau Mas Anang menyatakan bagaimana mengkomunikasikan. Anak itu mesti
ada salahnya. Orang tua pun ada salahnya. Jadi orang tua bisa mengkritik anak, menyampaikan dengan baik, mengikuti apa yang disampaikan Mas Anang. Orang tua pun juga bisa salah, kemudian bisa kita demokratif menerima kritik dari anak. Sehingga komunikasi itu bisa menyamakan persepsi. Jadi kalau kita merasa sayang, anaknya merasa apapun boleh kulakukan, saya nggak pernah dimarahi. Nah ini kan berarti ada pesan yang tidak sampai. Orang tua mendidik agar punya harga diri, perasaan bahagia, senang. Tetapi anak menerimanya apapun bisa kulakukan. Saya tidak pernah dimarahi, saya tidak pernah dihukum. Saya selalu Nah, dibela, apapun saya saya selalu lakukan. dibela. Nah ini kan ada persoalan di penyampaian yang tidak pas gitu ya. Mungkin caranya salah, perbedaan persepsi. Saya menyatakan sayang, dia merasa disakiti. Saya merasa menyayangi dan sebaliknya. Dan itu bisa terjadi. Saya pikir banyak ya Mas yang kayak gitu ya, semua kalau mengalami kok rasanya saya diserang, padahal orang tuanya hanya mengkritik menasihati yang benar. Nah menurut saya itu memang banyak terjadi. Jadi saya benar-benar menggarisbawahi semua prosesnya belajar, orang tua belajar menjadi orang tua, belajar berkomunikasi, belajar mendisiplinkan diri gitu ya. Mungkin bisa jadi kita itu berpendidikan tinggi gitu ya, punya wawasan yang luas, komunikasi harus baik, kan itu teori. Antara teori, pengetahuan dengan praktek itu jaraknya masih jauh. Nah, dengan belajar tadi kita mendekatkan antara pengetahuan, kesadaran menjadi dekat sehingga menjadi habitus, menjadi perilaku sehari-hari. Yang tadi saya misalnya nadanya tinggi, keras, kemudian setelah mendengar Mas Anang, oh, nada penting ya. Bukan hanya soal pilihan kata, nada penting, waktu menyampaikan penting. Dan mungkin itu ya. Oke, tapi dari sisi psikologi sendiri nih Pak Anang, anak-anak yang dididik dengan semuanya ini serba dibela, dia tidak tahu dia salah, ini akhirnya menciptakan individu yang bagaimana dari sisi psikologi melihatnya Pak Anang? Oke, dari sisi psikologi dan secara teoritis ya. Kalau misalnya kita terkait dengan pola asuh yang cukup memanjakan seperti itu, akhirnya di mana perlu kita pahami bahwa start usia 2 tahun sebenarnya anak itu sudah mulai tahu norma-norma sosial, tahu aturan sosial, tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dari konsekuensi yang mereka terima. Sehingga batasnya biasanya pembentukannya sampai usia 5 sampai 6 tahun. Di sana akan sudah mulai terbentuk aturan-aturan sosial, norma sosial, bahkan saat misalnya seperti ini. Di keluarga dia ngambil barang apa aja pasti ya udah boleh dan tidak perlu ada aturan namanya izin. Sehingga apa yang terjadi waktu dia masuk ke taman kanak-kanak misalnya, akhirnya saat ada barang ya udah ambil aja. Karena kenapa? Karena tidak terbiasa untuk melakukan izin. Sebenarnya memang dalam keluarga itu perlu mungkin dari bapak ibunya ini merasa bahwa santai aja lah. Tapi kan perilaku santai tersebut atau kebiasaan santai itu yang sudah dialami oleh orang tua pengalamannya, sehingga mungkin menganggap bahwa kehidupan ini bawa santai aja lah, kalau mau bawa aja barangnya dan sebagainya. Gak tapi apa-apa, itu anak-anak kadang gitu ya Pak Anang ya. anak-anak, tapi juga tidak hanya anak-anak, tapi terkadang perilaku orang tuanya juga seperti itu. Karena balik lagi aturan sosial, moral sosial dan lain sebagainya itu dibentuk ke anak dari perilaku meniru dari orang tua. Jadi saat misalnya memang di rumahnya dia ambil aja, orang tuanya juga sama. Dari suami ngambil punya istri yang ya udah ambil aja, kalau ada misalnya es krim di kulkas, udah tinggal ambil aja, nggak tahu itu punya siapa. Dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin bertentangan dengan waktu dia keluar ke masyarakat. Termasuk dia menyakiti orang lain juga ini ya Pak Iya. Anang ya. Dia melihat dari orang tuanya dan saat dia melakukan orang tuanya tidak ada teguran juga nih Pak Anang ya. Itu dia. Jadi memang beberapa kasus itu mungkin pukulan anak kecil tuh memang nggak sakit ya, sehingga orang tua membiarkan ya udah nggak apa-apa, nggak sakit kok. Wah, tapi kalau misalnya udah jadi habitus tadi, sudah jadi kebiasaan, udah saat posisinya motorik kasarnya udah jadi, pukulannya udah cukup keras, tubuhnya otot dan tulangnya udah makin kuat, sakit gak? Jawabannya sakit. Tapi mau kita stop akan tantangannya lebih besar lagi posisinya, karena posisi otot tangan dan tulangnya udah kuat. Sementara waktu dulu usia 2 tahun, 3 tahun, waktu dia mukul gak kita tahan, gak kita kasih konsekuensi. Misalnya kayak gak boleh mukul. Nah, itu kan sebuah konsekuensi yang perlu diajarkan ke anak.
Benar, dan nggak semua orang juga bisa menormalisasi perilaku anak-anak tertentu ya gitu. betul. Nah tadi kan kita ada bahas terkait menyakiti orang lain juga. Saat ini nih Ibu, selaku pengamat sosial kan kita saat ini ada isu yang lagi naik sekali kekerasan terhadap perempuan. Nah dugaannya ini terjadi sekitar 3 tahun kan di suatu daerah itu. Bagaimana nih Bu peran penting dari keluarga melihat dari isu tersebut apalagi sampai merugikan si perempuannya kan? Sampai tidak bisa beraktivitas normal Iya, bahkan ya. Ini betul. bagaimana Bu Iya. Kapti? Baik, dunia sekarang ini kan sebenarnya kita mengajarkan kepada egaliter gitu ya. Nah, dulu itu kita enggak. Kita menganggap ini kan dunia itu masih patriarki sekarang ya. Menganggap bahwa laki-laki itu harus dominan, Betul. dia lebih berkuasa dari yang lain. Kemudian ada nilai bahwa perempuan itu lemah, gitu ya. Dia dilindungi, gitu ya. Nah, karena lemah itu bisa jadi orang lama-lama mengabaikan, perempuan bisanya nangis, sehingga kalau kusakiti pun dia nggak bisa melawan. Dan dari nilai-nilai patriarki itu kemudian makanya kekerasan kepada perempuan itu jauh lebih banyak terjadi daripada kekerasan perempuan terhadap laki-laki. Kenapa itu terjadi? Bukan kebetulan, tetapi karena memang kita tuh masih menganut nilai-nilai patriarki tadi. Ada stigma itu ya, itu ya. Laki-laki kuat, dominan, perempuan harus tunduk. Ketika tidak tunduk ya boleh dikasari, boleh dididik gitu. Nah ini sampai sekarang itu kita masih mengikuti nilai-nilai itu. Nah, apa yang terjadi itu cerminan dari nilai-nilai yang kita terapkan, kita adopsi di kepala ini ya. Perempuan aja kok nanti kupasari selesai sudah. Nah, padahal sekarang kan kita mengajarkan egaliter, penghargaan kepada perempuan, laki-laki perempuan itu sejajar, komunikasi harus sejajar, mendengar ide perempuan itu enggak memalukan kok gitu. Biasanya kan perempuan ngasih pendapat, ngasih saran, ngasih ide. Nggak boleh, nggak pantas. Nggak pantas, saya merasa sebagai laki-laki tersinggung nih misalnya. Nah itu kan sebenarnya masih ada, masih banyak gitu. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik dan lain-lain itu terhadap perempuan bisa berkurang ketika kita mulai mengkritisi logika kita ini sebenarnya menganut patriarki atau bukan. Dan itu kan sebenarnya masih direproduksi tuh di medsos-medsos gitu kan. Oh ya pantas, mungkin yang melakukan kekerasan masih didukung loh oleh sebagian orang. Pantas saja kok dikerasi, memang banyak ngomong perempuannya misalnya. Nggak nurut, banyak loh yang membela seperti itu kan. Dan di itu juga tugas medsos orang tua tentunya Bu Kapti untuk menanamkan ke anak-anak. Keluarga itu ya seperti yang disampaikan tadi. Keluarga itu menjadi penyaring nilai-nilai. Kita juga harus mengkritisi sudah benarkah saya sebagai orang tua, cara bicara sudah benarkah, cara menyampaikannya sudah benarkah. Itu kayaknya penting lah untuk saya juga. Oke, semakin menarik sebenarnya kita ya, betul. Cukup sedih ya aku merasa sebagai perempuan. Ayo teman-teman perempuan kita harus berani melawan dan harus berani bersuara. Oke, kita akan membahas lagi bersama dengan Bu Kapti dan juga Pak Anang tentunya terkait dengan bagaimana sih kita bisa menjaga kehangatan keluarga dan menanamkan nilai-nilai baik juga tentunya kita ya. Betul. Dan tentunya tetap bersama kami di Ngape? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai berbagi informasi, Inspirasi dan Solusi. Ya, Ya, pemirsa kita masih akan bahas bersama dengan dua narasumber, tapi seperti biasa kita akan ada satu buah informasi terkait penayangan Piala Dunia nih kita. betul banget. Berikut informasinya untuk Anda. Halo Sobat TVRI, sudah tahukah TVRI akan menayangkan semua pertandingan Piala Dunia tahun 2026? Dengan memantau jadwal pertandingan di kanal resmi TVRI, yuk cek TV di rumah, pastikan siaran TVRI sudah sampai di rumah kalian ya. Pertama, pastikan TV Anda sudah mendukung siaran digital. Arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Pilih menu siaran digital atau DTV di TV Anda. Pilih opsi pencarian program otomatis. Masukkan kode pos sesuai wilayah atau kota Anda. Tunggu proses pencarian, TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul setelah selesai. Untuk televisi analog, kalian harus menambahkan perangkat set-top box. Cara settingnya, pertama pastikan antena TV kalian mengarah ke pemancar terdekat TVRI ya.
dan dipasang dengan kencang, lalu hidupkan TV dan kabel power set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV sesuai tipe TV-nya. Lalu pilih inputan di TV, setting nama kota, kode pos sesuai lokasi kalian, dan aktifkan LCN-nya. Setelah itu, televisi akan auto scanning. Jika sudah 100% status scanning, maka akan muncul data channel TVRI Nasional dan TVRI Sport siap untuk menobar Piala Dunia di TVRI. Iya, untuk seluruh pemirsa di seluruh wilayah Indonesia tentunya ya, TVRI ini sudah menyiarkan siaran Piala Dunia, jadi jangan dilewatkan kesempatan ini ya kita. Betul, dan pastinya hanya di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Ya, seperti biasa pemirsa, kita akan mengklarifikasi sebuah informasi yang beredar kali ini di mana MBG tetap beroperasi di masa libur sekolah. Berikut kami hadirkan di layar kaca Anda sebuah tangkapan layar yang dimana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada tahun 2026 ini. Faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni sampai dengan Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, jadi ini adalah informasi hoax, tetap informasinya di Anda jangan disebarkan lagi. Betul sekali. Kita akan ngobrol lagi nih pemirsa, kita akan bertanya ke Bu Kapti juga nih Bu. Melihat juga pola didikan orang tua di zaman dahulu dan juga zaman sekarang ini semakin berbeda arahnya nih Bu. Di mana orang tua zaman sekarang juga banyak menjadikan gadget dan juga berbagai informasi di media ini sebagai sumber untuk mendidik anak-anaknya. Dari sudut pandang Bu Kapti melihat hal ini bagaimana Bu Kapti? Baik. Keluarga kehidupan itu kan memang berkembang terus ya. Jadi mau tidak mau kita memang harus berdamai dengan kenyataan bahwa dunia sekarang dunia berbasis internet. Media sosial tidak bisa kita tinggalkan. Nah, dari situ intinya menurut saya adalah keluarga itu orang tua itu harus selalu belajar terus-menerus. Tidak berhenti, saya sudah selesai, saya sudah menguasai semua. Tidak, karena kenapa kita belajar terus? Karena dunia berubah terus. Jadi ada tantangannya bertambah dan lain-lain gitu. Jadi yang perlu menjadi perhatikan, kita harus belajar lebih banyak lagi tentang medsos itu seperti apa. Jangan saya nggak tertarik, saya nggak suka. Biar aja anak-anak main sendiri gitu ya. Main sendiri. Nah ini kan artinya orang tua sudah menyerah duluan. Padahal tantangannya bisa berbeda. Gitu. Kalau dulu satu keluarga nonton TV bersama sehingga kita tahu bahwa yang kita tonton bersama ini sambil makan, sambil minum bersama, sekarang semua di kamarnya masing-masing. Kita tidak tahu anak mengakses apa, dia berteman dengan orang mana yang tidak kita kenal dan lain-lain. Jadi kita harus kembali fungsi keluarga tadi. Fungsi orang tua itu kan fungsi keluarga itu fungsi afeksi, fungsi perlindungan juga, perlindungan secara fisik, perlindungan secara psikologi dan lain-lain. Apakah kita sudah masih menjalankan fungsi-fungsi apa itu apa tidak? Itu harus menjadi refleksi tiap malam mungkin ya. Sudahkah saya memberi perlindungan ke anak saya? Siapa tahu ada diincar orang jahat. Siapa tahu dia berteman dengan teman dekat yang sebenarnya ada agenda lain dan lain. Itu kan fungsi kita, fungsi keluarga ada di situ. Jangan-jangan di antara banyak fungsi kita sudah melepaskan beberapa fungsi. Padahal belum saatnya anak itu dilepas sendiri, belum saatnya. Anak saya remaja, ya saya masih berusaha menjalankan fungsi itu dengan cara yang berbeda. Ditanyai aktivitasnya apa, teman barunya siapa, kenapa 2 hari nggak kasih kabar, misalnya anak sudah pergi kos, merantau, itu kan tidak kita tahu 24 jam ngapain aja. Ya memang tidak seperti dulu ketika masih serumah ya, tetapi setidaknya kok tumben ya, biasanya dalam 1 hari WA, dalam 1 ini kok 2 hari enggak. Nah, misalnya ada kasus yang 3 tahun nggak ketahuan anaknya di mana.
percaya aja bahwa anaknya baik-baik aja, ya itu artinya fungsi perlindungan tidak lagi dijalankan, fungsi afeksi, pemberian kasih sayang, mulai selamat pagi, Tidak dijalankan kabarmu dengan hari ini baik. apa, sehat. Nah ini kan hal-hal kecil yang menjalankan fungsi-fungsi tadi, fungsi afeksi, fungsi perlindungan, atau kontrol sosial, dan fungsi identitas. Kita satu keluarga itu harus hangat, satu keluarga itu harus kompak, harus saling perhatian, itu kan menjadi identitas keluarga masing-masing. Terbuka ya Bu satu Iya, sama jadi lain itu ya. meskipun jaraknya jauh, tidak serumah karena merantau kuliah misalnya, kerja di tempat lain, kan kita masih satu keluarga tuh. Benar. Oke. Tapi kita dari kecil tuh kayak jam 10 udah harus di rumah gitu. Betul. Itu ternyata penting ya Bu ya. Betul itu. Ya, melihat juga dari sisi psikologi nih Pak Anang, bahwa sebenarnya keluarga ini memiliki peran besar, dan di era modern ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan orang tua, dan juga tentu anak juga harus melakukan hal yang sama untuk menjaga kehangatan keluarga di tengah era modern ini. Bagaimana Pak Anang? Oke, apa yang perlu dilakukan keluarga ya agar kehangatan itu dapat terjaga? Salah satunya memang membentuk secara sadar budaya yang diinginkan, ekspektasi terhadap keluarga apa, realisasinya seperti apa. Kalau misalnya lebih detail, boleh lebih detail. Pembentukan misalnya kita wajib nih tiap malam harus makan malam bersama, oke. Atau misalnya sebelum melakukan sesuatu minta izin dulu. Sebelum masuk ke kamar mandi apa yang harus dilakukan, sebelum tidur apa, waktu bangun apa yang dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan kita butuh nggak ya kayak makanan khas yang dilakukan misalnya setiap hari Jumat misalnya kayak gitu. Memang beberapa keluarga ada yang membangun budaya seperti itu. Terus juga dan budaya-budaya lainnya, apakah boleh itu ditulis? Lebih baik ditulis dan disepakati oleh antara ayah dan ibu. Terus juga aturan itu tidak hanya dilakukan oleh ayah dan ibu, tapi juga nanti diajarkan ke anak dengan cara apa? Dengan cara modeling. Saat orang sudah melakukan itu, anak tinggal meniru. Betul. Simpelnya seperti itu. Sehingga memang beberapa sesi konsultasi yang pernah saya lakukan tuh lebih banyak orang tua, aduh saya capek untuk ngerawat anak. Kenapa capeknya? Saya udah bilangin anak berkali-kali, tapi Anak katanya nggak nggak nurut-nurut sesuai. gitu ya? Karena kita perlu tahu lagi kemampuan belajar anak di bawah 5 tahun bukan dengan ceramah, yaitu dengan cara meniru dan dibantu secara penuh. Misalnya anaknya belum bisa, kita arahkan badannya seperti apa gerakannya dan lain-lainnya, didampingi. Oke? Sehingga memang lebih efektif untuk anak di bawah usia 5 tahun itu kita lakukan modeling seperti itu, kita tirukan, kita sendiri yang membentuk habitnya, anak tinggal menirukan daripada kita ceramah sampai mulut berbusa tapi hasilnya kurang signifikan seperti itu. Mencontohkan ya terlebih dahulu ya. Nah, Pak Anang sendiri kita melihat kalau bahas tentang media sosial banyak sekali sekarang konten kreator yang dari keluarga-keluarga. Salah satunya ada satu anak yang menarik perhatian kita itu adalah Ken Kulus. Nah, mungkin Pak Anang juga tahu kan dengan kepintarannya bahkan libur dia malah memilih untuk les kumon. Apakah ini salah satu bentuk keberhasilan keluarga juga nih Pak untuk membentuk suatu keluarga yang hangat gitu? Oke. Kalau misalnya kita ngomong tentang keberhasilan keluarga, kita nggak akan tahu indikator keberhasilan keluarga di masing-masing keluarga, oke? Masing-masing keluarga punya tingkat keberhasilannya masing-masing. Saat memang keluarga mereka menganggap bahwa keberhasilan keluarga adalah saat anak itu menjadi pintar, anak itu punya kapasitas intelektual yang memadai dan lain sebagainya, silahkan. Tapi ada juga keluarga yang menganggap bahwa saat anaknya ini mampu merespon situasi sosial secara tepat, yang kompleks, yang bahkan saat dia dibully, sepatumu jelek, mending buat aku aja. Tapi dia mengatakan bahwa, oh kamu sekurang itu ya diapresiasi oleh keluargamu. Dia bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya, tapi dengan tenang. Seperti itu. Itu kan mungkin dapat menjadi indikator keberhasilan keluarga lainnya. Oke? Untuk terkait dengan kita masih secara stigma bahwa keberhasilan keluarga adalah saat anaknya pintar. Saat anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa budaya kita ini budaya yang cukup menjunjung nilai moral juga, sopan santun, adab dan lain sebagainya. Sehingga makin ke sini sepertinya nilai-nilai yang kita apresiasi sih kayak misalnya anaknya sopan ya, anaknya baik, anaknya suka membantu dan lain sebagainya, itu mulai tergeser oleh standar-standar di media sosial. Kurang ya Pak ya. Oke. Yang sebenarnya sebelum kecerdasan itu yang perlu dibangun sebelum kecerdasan adalah adab. Oke, ada adab yang harus dibangun sebelum adanya kecerdasan itu. Ini terakhir juga dari Ibu Sukapti terkait dengan bagaimana sih kita membangun keluarga yang hangat di tengah era yang sangat cepat seperti ini. Silakan Bu Kapti.
Baik, sekarang menurut saya keluarga itu harus demokratis, Iya. mendengar anak, mendengar istri, mendengar ayah, gitu ya. Kemudian kita komunikasikan, itu namanya menegosiasikan nilai-nilai atau standar-standar. Kita mau bentuk yang warna apa sih keluarga kita? Nah ini kan standarnya masing-masing. Oh saya warna merah, kita warna merah. Dengan kebiasaan yang kita terapkan untuk membentuk warna merah itu seperti ini. Oh kita lebih kepada adab misalnya. Oh kita lebih kepada misalnya ada yang capaian ekonomi itu penting, capaian pendidikan itu penting. Nah ini kan sebenarnya negosiasi antara keinginan anak, orang tua, dan kemudian dikomunikasikan sehingga memilih salah satu. Oh inilah kita, identitas kita gitu. Oke. Saya Terima kasih banyak Ibu Sukapti selaku pengamat sosial Universitas Mula Warman dan juga Pak Anang Arif Abdillah selaku psikologi Ikatan Psikologi Klinis Kalimantan Timur sudah berbagi cerita kepada kita semua ya kita ya. Betul sekali, dan tentunya ini semangat baru dari semua keluarga, khususnya yang menyaksikan ya, untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang hangat tentunya. Iya, pemirsa, Ngapeh ini masih akan ada tapi dengan program yang berbeda nih Betul, kita. nanti Untuk akan pemirsa dalam semua. bentuk yang baru, tentunya akan tetap menemani pemirsa. Betul, dengan wajah yang lebih fresh, wajah yang lebih segar, tentunya akan menemani pemirsa tetap di pukul 9 setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dan juga beragam informasi yang solutif untuk pemirsa semuanya. Betul, jadi programnya kita akan menjadi pukul 9 ya pemirsa ya. Banget, pemirsa. Akhirnya saya Dea Tasya. Dan saya Gita Indriani mewakili seluruh kerabat Ngapeh yang bertugas pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.